Perkenalkan, saya Leni Suci Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan mempraktikkan supervisi akademik pada tahapan pra-observasi. Di sini saya ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu perkenalkan, nama saya Faisal Arif Ansori, saya guru kelas 4 di SDN 1 Pelosok Kandang. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya Pak ya, dan berbincang-bincang. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bapak. Dan alhamdulillah Bapak menyetujuinya. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Pak. Yang pertama tahapan pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, pertemuan hari ini kita melaksanakan pra-observasi, gitu ya Pak. Nah, harapan saya kita bisa berdiskusi, bisa bertukar pendapat, bisa sharing, gitu ya Pak, tentang persiapan Pak Faisal melakukan observasi besok di kelas, gitu. Dan juga semoga pelaksanaan observasi besok di kelas berjalan dengan lancar. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, saya ingin tahu harapan Bapak dari pertemuan kita pada hari ini, Pak. Ya, yang saya rasakan untuk pertemuan di siang hari ini, saya senang sekali Bu berdiskusi dengan Ibu. Saya juga berdiskusi dengan Ibu untuk meningkatkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pembelajaran saya yang akan dilaksanakan besok, gitu. Iya, oke Pak. Jadi kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar, gitu ya Pak, ya, terkait observasi yang dilakukan Pak Faisal besok. Kalau boleh tahu, Pak Faisal besok akan menyampaikan materi tentang apa? Materi tema tentang indahnya keberagaman budaya di negeriku Bu, yang membahas mengenai suku, rumah adat, dan juga keunikan rumah adat. Oh iya, oke benar. Tentang suku yang ada di Indonesia, gitu ya Pak. Suku yang ada di Indonesia. Dan juga rumah-rumah adat, kemudian keunikannya. Gitu. Oke. Nah, dari pembelajaran itu tadi, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Pak? Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui membaca teks, menonton video, dan permainan mix and match, peserta didik mampu menuliskan pengetahuan baru mengenai rumah adat suku Manggarai dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menceritakan asal daerah dan keunikan dari setiap rumah adat di Indonesia dengan tepat. Oke, berarti besok itu ada membaca teks, melihat video, dan juga permainan, gitu ya Pak? Oke, dan juga ada diskusi kelompok juga. Dari tujuan itu tadi, dari tujuan pembelajaran itu tadi, kira-kira yang ingin Bapak kembangkan apa Pak? Untuk yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu ingin meningkatkan literasi siswa saya Bu. Dari membaca, saya berharap mereka mampu memahami isi bacaan. Mereka akan mencatat informasi tentang suku, rumah adat, dan juga keunikannya. Yang kedua, mereka juga akan melakukan pengamatan lalu melakukan diskusi kelompok. Jadi ada kerjasama yang baik dengan teman kelompoknya, begitu. Oh iya Pak, baik. Nah, berarti dari kegiatan literasi membaca, mereka bisa lebih mudah memahami materi itu ya Pak. Juga dengan diskusi kelompoknya itu tadi akan menjadikan kerjasama yang baik antara teman gitu. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Bapak persiapkan untuk observasi besok itu? Untuk yang sudah saya siapkan, yang pertama saya sudah menyiapkan RPP berdiferensiasi, dan saya juga mencantumkan KSE seperti yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Yang kedua, saya menyusun LKPD yang saya buat ke dalam 4 kelompok. Tentu LKPD sesuai dengan minat mereka Bu. Yang ketiga, saya juga menyiapkan media pembelajaran supaya siswa bisa memahami materi. Yang terakhir, menyiapkan penilaian yang akan saya gunakan ketika mereka belajar pada nantinya Bu. Ya, alhamdulillah sekali Pak Faisal sudah menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan besok ya Pak. Dari RPP berdiferensiasi,
kemudian ada KSE-nya juga serta budaya positif. Iya. Alhamdulillah. Padahal diskusi kemarin itu sangat singkat sekali ya Pak. Iya. Saya hanya menjelaskan garis besarnya saja tentang apa itu RPP berdiferensiasi plus KSI-nya. Nah, tapi Pak Faisal alhamdulillah sudah menyiapkannya dengan sangat bagus. Nah, kemudian strategi apa yang Bapak gunakan di RPP ini? Baik, untuk strategi pembelajaran kali ini saya menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi, Bu. Iya. Gaya belajar siswa saya itu ada 3 kelompok. Yang pertama secara audio, yang kedua secara visual, yang ketiga secara kinestetik. Misalnya untuk yang mereka visual akan membaca dari bacaan literasi dan mengamati gambar-gambar, Bu. Setelah itu untuk yang kelompok audio saya memberikan tugas mengamati video pembelajaran, serta yang kinestetik saya beri tugas memasangkan pertanyaan dengan jawaban yang tepat mengenai suku dan rumah adat, begitu. Iya, iya. Menurut saya sudah bagus sekali Pak. Jadi Pak Faisal sudah memilah-milah begitu ya, Iya. menjadi 3 kelompok sesuai dengan minatnya. Mereka belajar sesuai dengan minatnya, yaitu secara audio, visual, dan juga kinestetik. Mereka belajar dengan berbeda-beda sesuai dengan minatnya. Saya rasa sudah bagus. RPP-nya juga sudah menggunakan berdiferensiasi gitu. Nah, dari yang sudah Bapak persiapkan, kira-kira apa ada yang masih ingin ditambahkan lagi? Sebenarnya masih ada, Bu, yang saya khawatirkan mengenai disiplin waktu. Jadi nanti kan ada diskusi kelompok. Yang saya khawatirkan yaitu waktu jam istirahat ini masih saya gunakan untuk jam pelajaran, begitu, Bu. Karena biasanya kegiatan diskusi akan membuat mereka aktif, jadi menjadi lupa waktu, begitu. Oh iya benar. Biasanya kalau mereka sudah diskusi, sudah asik dengan materinya, apalagi mereka sudah memahaminya, bertukar pendapat, itu akan sangat menyenangkan, bahkan sampai lupa waktu, begitu ya Pak. Nah, kemudian bagaimana cara Bapak itu nanti untuk meminimalisir supaya waktunya itu tepat gitu? Ya, yang pertama saya akan membatasi waktu untuk berdiskusi, Bu. Terus yang kedua, saya memberikan satu kelompok yaitu 3 pertanyaan saja supaya disiplin waktunya terlaksana. Gitu. Oh iya, iya benar sekali Pak. Jadi dari masalah ini tadi ya Pak, dari kekhawatiran Bapak ini tadi tentang waktu, kira-kira ada orang yang ingin Bapak mintai tolong atau tidak? Ada, Bu, yang saya ajak untuk bekerja sama atau saya minta tolong, yaitu yang pertama siswanya, karena saya berinteraksi langsung dengan siswa. Jadi kita harus membuat kesepakatan dulu dengan siswa. Oh iya, benar sekali. Karena ini memang langsung berkaitan dengan siswa tersebut ya. Jadi kan lebih mudah supaya pembelajaran nanti berjalan dengan lancar begitu. Kemudian kapan Bapak akan melaksanakan ini? Kira-kira ya secepatnya, Bu. Iya. Sebelum observasi gitu ya Pak. Kemudian apa Pak komitmen Bapak dari rencana Bapak ini? Dari hasil ini saya akan menjalankan rencana pembelajaran ini sesuai dengan yang sudah saya laksanakan, dan untuk pembelajaran selanjutnya saya juga menerapkan berdiferensiasi dan juga KSE, begitu. Oke. Nah, jadi Pak Faisal sudah berkomitmen seperti yang sudah ada di RPP ini tadi. Nah, dari komitmen itu kira-kira kesimpulan Bapak apa ya? Jadi dari hasil diskusi hari ini saya akan menjalankan pembelajaran sesuai dengan diferensiasi dan KSE. Untuk pembelajaran selanjutnya saya juga harus menerapkan seperti ini, Bu, dan tentu dengan LKPD yang sesuai dengan kemampuan siswa saya, gitu, Bu. Oke, jadi intinya itu konsisten ya Pak dengan apa yang sudah didiskusikan. Jadi mengajar dengan RPP berdiferensiasi dan juga KSE. Baik, Pak Faisal sangat bagus sekali. Nah, kalau boleh saya minta ke Bapak Faisal untuk menyimpulkan mulai dari awal pelaksanaan sampai akhir, kira-kira strategi yang Bapak Faisal laksanakan itu apa saja? Jadi kesimpulannya, untuk anak-anak besok itu akan belajar tentang suku dan rumah adat serta keunikannya, Bu. Dari pembelajaran ini siswa akan tahu tentang suku, asal rumah adat, dan juga keunikan rumah adat tersebut dengan cara membaca, mengamati gambar, dan saling berdiskusi dengan kelompok. Dari tujuan ini saya akan mengembangkan literasi mereka, Bu. Dari diskusi kelompok, saya berharap bisa meningkatkan kolaborasi dan kerjasama mereka.
Untuk strategi pembelajaran kita menggunakan diferensiasi dan KSE sesuai RPP yang sudah kita diskusikan, menyusun menjadi beberapa kelompok sesuai dengan 3 gaya belajar mereka, yaitu visual, audio dan kinestetik. Tak lupa saya cantumkan KSE dan budaya positifnya, gitu Bu. Oke. Kemudian ya, selanjutnya untuk anak-anak yang audio sudah saya siapkan video pembelajaran, dan anak-anak kinestetik sudah saya siapkan pertanyaan, serta yang untuk anak-anak visual sudah saya berikan bacaan. Karena anak-anak aktif berdiskusi, untuk kelompoknya saya berikan satu kelompok 3 pertanyaan dalam satu kelompok gitu. oke, sudah sangat rinci sekali, Iya. sudah tersusun sekali rencana Iya. untuk besok ya Pak. Alhamdulillah Iya. sangat luar biasa sekali. Saya jadi tidak sabar untuk melihat dan mensupervisi Bapak di kelas besok. Iya. Nah, saya rasa memang ini sudah selesai, RPP-nya Iya. juga sudah sesuai. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi pada siang hari ini? Ya, saya sangat senang sekali Bu berdiskusi dengan Ibu karena dapat bisa bertukar pikiran, bertukar ilmu. Semoga pembelajaran besok berjalan dengan lancar. Amin. Ya, saya juga sangat senang sekali Pak Ya. berdiskusi dengan Bapak. Semoga supervisi atau observasi besok itu berjalan dengan lancar. Amin. Ya Pak. Ya. Sebelumnya saya minta maaf ya Ya, Pak Bu. bila ada salah kata Ya. selama kita berdiskusi. Ya. Gitu ya. Terima kasih ya Pak Faisal. Sama-sama Bu. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa. Ayo Excel pimpin berdoa. Setelah berdoa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri dulu. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah Nusantaraku. Baik, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang Bapak mau tanya kepada kalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Apakah ada yang tidak masuk? Berapa anak? 3. Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar kalian lebih semangat, silakan semuanya berdiri dulu. Ayo, kita bertemu dulu. Diperhatikan ya, tepuk ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda, tunggal. Nah, baik, silakan duduk. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui membaca teks, menonton video, dan permainan mix and match, peserta didik mampu menuliskan pengetahuan baru rumah adat suku dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menceritakan asal daerah dan keunikan dari setiap rumah adat di Indonesia dengan tepat. Baik, sekarang Bapak mau tanya, di daerah kalian, apakah kalian sudah tahu keunikan rumah adat atau kebudayaan di daerah kalian? Ya, Sela, apa rumah adat? Rumah limasan, benar sekali. Baik, sekarang Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setiap kelompok akan Bapak berikan materi mengenai rumah adat. Yang pertama, kelompok 1, 2,
ini silakan kalian amati berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia. Untuk kelompok ini silakan mengamati lewat materi yang sudah Bapak tuliskan di buku. Nah, diamati ya. Nah, di sini kan ada nama-nama rumah ada. Nah, silakan kalian jodohkan yang mana yang menurut daerah tempat asalnya, ya bisa. Ya. Nah, ini dibaca ya. Ini ada nama-nama rumah adat dan tempat asalnya. Silakan kalian menjodohkan. Ini dijodohkan menurut tempat yang tepat. Bisa? Nah, setelah kalian belajar bersama kelompoknya masing-masing, kalian sudah mengerti apa belum tempat asal dan rumah adat masing-masing di provinsi? Sudah? Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok satu ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti jika sudah selesai, dipresentasikan di depan kelas. Ya. Nah, ini ditulis isi ya. Bisa? Baik, setelah diskusi sudah semuanya kan? Sudah. Nah, silahkan untuk kelompok berdua maju terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo silakan ke depan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Asal provinsi Papua Komunikan atau terbuat dari celana atau dalam warna laki-laki dan perempuan sebesar. Asal provinsi Sulawesi Selatan pada bagian atas adat akan terpasang pasang kepala kedau. Asal provinsi Kalimantan Timur berbentuk rumah bambu sesuai dengan kondisi alam dan jarang dari masyarakat misalnya rumah bangun berfungsi tentang buas dan air sungai dan masuk ke dalam rumah. Demikian hasil diskusi tadi. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok Mahathir Mohamad asal provinsi Maluku dan Maluku Utara. Jika terdapat ornamen salah satunya ornamen 2 ekor ayam yang berada berhadapan dengan diapit oleh 2 anjing di kanan dan kirinya. Ornamen ini memiliki makna sebagai kemakmuran dan perdamaian. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan duduk ya.
setelah mempelajari berbagai macam rumah adat untuk hari ini, kesimpulan materi pada pagi hari ini adalah keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek yang handal. Nah, itu tadi kesimpulan materi pada pagi hari ini. Untuk materi pada pagi hari ini menyenangkan atau tidak materinya? Menyenangkan. Bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Senang. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdiri dulu. Ayo kita ingin menyanyikan lagu daerah Jawa Timur, yaitu Gundul Gundul. Dimulai di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Gundul Gundul Aja Sebelum akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Saya berdoa untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Siti Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik di tahapan pasca observasi, yaitu saya didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bu Nurul Fatimah dan juga Bapak Faisal selaku guru kelas 4. Kita mulai ya Pak. Selamat siang Pak Faisal. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak Faisal, hari ini kita melanjutkan diskusi kita yang kemarin ya Pak. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan tahap praobservasi dan juga observasi. Nah, sekarang kita akan melakukan tahapan yang ketiga, yaitu pasca observasi, gitu ya Pak. Nah, hari ini adalah hari yang spesial nih Pak, karena kita didampingi oleh Ibu PP yaitu Bu Nurul Fatimah. Nah, beliau akan mengamati kita melakukan diskusi pada siang hari ini. Nah, sebelumnya Pak Faisal, saya ingin tahu nih apa harapan Bapak dari pertemuan kita pada siang hari ini Pak. Baik. Untuk harapan saya pada pertemuan siang hari ini, saya berdiskusi dan ingin bercerita kembali dengan Ibu mengenai apa yang sudah saya laksanakan, mendapatkan juga mengenai observasi begitu. Oh iya, jadi kita nanti akan berdiskusi tentang pelaksanaan observasi yang kemarin gitu ya Pak. Iya. Nah, pada saat observasi kemarin nih Pak, Pak Faisal kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang ingin Bapak perbaiki nih. Nah, kira-kira rencana perbaikan itu sudah berjalan apa belum Pak pada observasi kemarin? Untuk observasi kemarin yang saya khawatirkan itu mengenai masalah waktu ya Bu kemarin. Iya. Untuk mengatasinya saya memberikan hanya 3 pertanyaan saja untuk satu kelompok dan saya batasi waktunya juga untuk presentasi begitu Bu. Jadi waktu istirahat anak-anak sudah bisa istirahat di luar kelas. Jadi tidak sampai memakan waktu atau molor gitu. Ya, alhamdulillah berarti kemarin sudah berjalan sesuai rencana gitu ya Pak. Ya, kemudian bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan observasi kemarin? Ya rasanya sangat lega sekali begitu. Iya. Karena pelaksanaan kemarin sudah berjalan dan sudah terstruktur. Untuk masalah waktunya juga sudah sesuai begitu. Baik, jadi sudah lega ya Ya, Pak, sudah sudah lega. dilaksanakan observasi di kelas kemarin. Nah, kemudian terkait tujuan pembelajaran Pak. Nah, tujuan pembelajaran kan sudah dirumuskan oleh Bapak ya. Kemudian
kira-kira tujuan yang sudah dirumuskan oleh Bapak itu sudah tercapai apa belum oleh peserta didiknya? Baik, untuk saat pembelajaran kemarin ya Bu, tujuan pembelajarannya pada tema tersebut yang mempelajari tentang budaya, rumah adat dan keunikannya. Untuk tujuan yang pertama, saya mau meningkatkan literasinya melalui membaca teks serta memahami isi dari teks tersebut. Yang saya lihat siswa saya sangat antusias sekali Bu, menceritakan ini loh rumah adat di daerah ini dan bertukar pikiran dengan teman-teman yang lainnya. Saya setelah melakukan tujuan pembelajaran yang pertama ketika sudah tercapai, untuk tujuan yang kedua yaitu mengenai diskusi kelompok gitu Bu. Saya melihat dari hasil LKPD mereka sudah sesuai dengan apa yang mereka diskusikan kemarin gitu. Luar biasa sekali Pak Faisal. Jadi intinya tujuan pembelajaran yang sudah Bapak susun itu sudah tercapai ya Pak ya. Kemarin saya juga melihat memang pelaksanaan pembelajaran di kelas Bapak itu sudah berjalan dengan lancar, sudah runtut begitu ya Pak. Nah, kemudian terkait ini Pak, kira-kira Pak Faisal bisa tidak menceritakan apa yang hal baik apa yang sudah Bapak Faisal lakukan pada observasi kemarin, dan juga hal apa yang ingin Bapak pertahankan serta hal apa yang ingin Bapak tingkatkan? Ya. Saya sangat senang sekali Bu pada pembelajaran kemarin bisa dibilang sudah berhasil gitu ya Bu. Mulai dari sebelum pelaksanaan pembelajaran saya sudah menyiapkan PPP diferensiasi dan juga KSE supaya apa yang saya laksanakan sesuai dengan apa yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Tak lupa saya juga menyiapkan atau membuat media pembelajaran begitu Bu. Setelah menyusun LKPD yang sesuai dengan minat belajar mereka, saya juga menyusun asesmen penilaian Bu. Tapi kemarin hal yang masih perlu ditingkatkan mungkin pada KSE-nya saya belum terlalu terlihat gitu Bu. Oh iya, baik Pak. Jadi hal yang ingin Bapak pertahankan itu menyusun rencana pembelajarannya yang sudah berdiferensiasi gitu ya, sehingga proses pembelajaran nanti akan berjalan dengan lancar. Nah, dan tujuan pembelajaran itu apa tercapai gitu ya Pak. Nah, kemudian terkait hal yang ingin Bapak tingkatkan tentang KSE. Nah, kira-kira hambatan apa yang Bapak Faisal lalui kok bisa apa KSE ini ingin Bapak tingkatkan gitu? Saya mengamati mereka pada saat berdiskusi itu Bu, mereka itu jadi terlalu aktif menyampaikan pendapat, jadi tidak menghargai temannya yang lain ketika memberikan pendapat begitu Bu. Ada juga anak yang cenderung diam, ada juga anak yang secara emosional cenderung kurang aktif begitu Bu. Jadi KSE ini perlu saya tingkatkan pada pembelajaran selanjutnya sehingga anak-anak juga akan mengerti begitu. Oh iya, berarti lebih diterapkan kepada anak-anak ya Pak. Ya. Nah, mungkin Pak Faisal bisa merefleksikan apa yang harus Pak Faisal lakukan supaya anak-anak ini menerapkan KSE ini Pak. Ya, sebenarnya saya kan sudah mendapatkan pembekalannya dari Ibu tentang KSE kemarin ya Bu. Hanya saja saya perlu mendalaminya apa itu KSE, jenis-jenis KSE, dan juga bagaimana penerapannya begitu Bu. Mungkin saya juga harus bekerja sama dengan murid-murid tentang KSE ini, mengenalkan pada mereka supaya mereka memahaminya begitu Bu. Baik Pak, sangat luar biasa sekali Pak. Jadi Pak Faisal ingin meningkatkan kompetensi Bapak juga dan juga murid Bapak juga gitu ya. Nah, dari rencana ini kira-kira kapan Pak Faisal akan melaksanakannya? Lebih cepat, lebih bagus ya Bu. Pembelajaran untuk besok saya juga harus menerapkan KSE seperti ini begitu Bu. Berarti besok Pak Faisal juga menerapkan KSE pada pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi Pak Faisal akan segera mencari tahu apa itu KSE dan mendalaminya supaya lebih paham gitu ya Pak ya, dan bisa diterapkan ke anak-anak. Ya, sangat luar biasa sekali Pak. Jadi memang seharusnya memang begitu ya. Nah, setelah rencana ini Bapak terapkan, baik untuk Bapak ataupun untuk peserta didik, kira-kira perubahan apa yang Bapak Faisal harapkan
dari peserta didik Pak Faisal ini? Yang saya harapkan tentunya untuk pembelajaran ini terlaksana dengan baik, serta anak-anak juga bisa mengerti seperti apa KSE itu begitu. Mungkin saya akan memberitahu mereka di awal pembelajaran sehingga anak-anak menerapkan pada saat proses pembelajaran, dan semoga sampai seterusnya tanpa diingatkan pun mereka tetap mempelajarinya dan menerapkannya begitu. Oh iya. Berarti kira-kira ada seseorang atau siapa begitu yang bisa membantu Pak Faisal untuk mengingatkan Pak Faisal mungkin atau berkomitmen atas rencana-rencana yang sudah Bapak susun ini? Ya, menurut saya ya rekan sejawat Bu, kepala sekolah, bapak ibu guru yang lainnya juga berani sendiri yang termasuk CGP ini begitu Bu. Ada siswa? Ya, kepada siswa juga begitu Bu. Ya, baik Pak. Jadi selain berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, kepada peserta didik juga begitu ya Pak Ya. ya. Dari cerita Bapak hari ini, kira-kira bisa menyimpulkan, Bapak bisa menyimpulkan kegiatan dari awal, yaitu dari apa yang Bapak Faisal pertahankan hingga sampai apa yang ingin Bapak Faisal tingkatkan. Ya, baik Bu, dalam proses pembelajaran ini yang pertama saya harus menyusun terlebih dahulu rencana pembelajarannya, disusun secara terstruktur. Saya juga melakukan asesmen awal supaya tahu akan kebutuhan peserta didik seperti apa saja. Selanjutnya saya juga akan menerapkan di pembelajaran saya berikutnya. Kemudian terkait KSE Bu, saya berusaha untuk mendalaminya dan juga saya sampaikan kepada peserta didik saya. Ya, baik Pak. Jadi setelah mendengar kesimpulan dari Bapak, Ya. saya juga menjadi ini pelajaran juga buat saya, Ya. begitu ya Pak. Ya. Kita sama-sama belajar dari pengalaman Bapak ini ya. Nah, dan ini adalah menjadi pengalaman yang baik juga untuk diri saya sendiri. Nah, sepertinya kita sudah selesai untuk berdiskusi hari ini. Ya. Nah, sebelum itu saya ingin tahu nih perasaan Bapak, bagaimana setelah kita berdiskusi hari ini? Setelah berdiskusi ini saya menjadi lebih senang, lebih lega karena saya juga mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Ibu juga, sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan pada setiap pembelajaran. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah bersedia untuk melakukan observasi supervisi akademik ini. Ada 3 tahapannya tadi, alhamdulillah sudah kita lalui, begitu ya Pak. Ya, saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih sekali. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk kita semua. Saya juga berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan juga. Ya, sebelum saya akhiri, saya minta maaf jika saya ada salah-salah kata, gitu ya Pak. Sama saya juga begitu. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang Pak Faisal.